Oke, selamat malam teman-teman. Eh, rekaman. Oke, malam ini saya baca buku tentang, ya, lumayan lah, udah banyak halaman dibaca ya. Eh, Sekedar sharing. Ini tentang Bhairawa Jenana. Nah, saya kaitkan dengan quantum Koplang awareness, kesadaran quantum Koplang. Jadi ketika kesadaran menertawakan alam semesta dan lontar Bali mengangguk lan manut sepakat, ataupun semesta juga sepakat dengan isi lontar tersebut ya. Jadi yang pertama yang saya coba untuk sharingkan dari apa yang saya pahami dari buku ini ya. Nah, di dalam fisika kuantum partikel itu bisa muncul dan lenyap, menghilang, jadi suka hati. Jadi alam semesta itu nggak peduli gitu ya, bahwa partikel itu yang melayang-layang aja. Jadi alam semesta itu terlihat seperti apa, seperti tarian energi, menari-nari energi, tarian energi yang nggak pasti, dia hanya sebagai probabilitas. Nah, di mana pengamat menentukan kenyataan. Jadi kita sebagai pengamat, kita akan menentukan probabilitas itu menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan kita. Nah, di dalam ajaran lontar, hal itu udah dikatakan sejak ya mungkin ratusan atau ribuan tahun yang lalu. Dalam lontar apa nih? Oh ya, Buana Kosa atau Buana Kerta itu dijelaskan bahwa seluruh buana agung atau makrokosmos dan buana alit itu sebagai mikrokosmos hanyalah cerminan dari satu kesadaran, ya, dari satu kesadaran siwa, atau dalam bahasa koplaknya saya bisa menyebut semesta yang sedang main peran jadi manusia, semesta yang sedang memainkan peran menjadi manusia, ya, itu bahasa koplaknya ya. Jadi ada satu titik temu antara ilmuwan kuantum dan juga Bhairawa Jenana ya. Keduanya ini sedang meneliti sebuah kesadaran ya. Keduanya sedang meneliti sebuah kesadaran, yang satu lewat mikroskop, yang satu lewat meditasi sambil ngopi. Nah, jadi Bhairawa Jenana adalah sains kesadaran yang ditulis oleh semesta, dibaca oleh hati kita, ditertawakan oleh ego. Jadi ada beberapa prinsip yang di dalam Bhairawa Jenana yang saya baca di sini ya. Saya coba untuk mengaitkan dengan konsep-konsep fisika kuantum ya. Jadi ada prinsip-prinsip di dalam Bhairawa Jenana menurut lontar dan juga fisika kuantum. Saya coba untuk cocokologi kali ya gitu ya. Tapi saya kira ini cocok banget gitu kan. Jadi ada satu prinsip namanya dalam fisika kuantum itu adalah superposisi. Jadi si partikel ini akan memiliki sisi yang berbeda dalam satu partikel. Jadi gini contohnya, dalam fisika kuantum partikel bisa berada di dua tempat sekaligus. Nah, di dalam lontar Bhairawa Tattwa, kesadaran Bhairawa digambarkan tuh sebagai realitas yang meliputi segalanya, terang, gelap, ya, suci, najis, gitu ya, jelek, buruk, baik, jelek, gitu ya. Jadi semua aspek yang ada di dalam diri siwa itu jadi satu. Kalau saya membaca beberapa ringkasan sedikit tentang tentang Bhairawa Tattwa ya. Jadi manusia pun demikian. Nah, kadang kita bijak sana, bijak sini ya. Kadang kita bebel gitu ya. Apa ya bebel itu ya? Susah dinasehatin gitu kan, susah dengerin omongan orang. Yang paling susah
percaya dengan diri sendiri gitu kan. Susah banget buat percaya dengan diri sendiri gitu kan. Kadang kita terlalu percaya dengan diri sendiri. Ya kadang-kadang kita pinter, ya kadang juga on ya. Ya itulah dualitas. Jadi semua versi itu adalah gelombang ego. Jadi saya bisa menamakan semua sisi ataupun semua versi di dalam diri kita itu hanya sebuah gelombang ego kita. Nah, itu menjadi gelombang ego sebelum disadari. Ya, PR-nya kita harus bisa menyadari gelombang ego tersebut yang menari-nari dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, kalau misalkan kita mengalami kegagalan, bilang aja, ya gagal ini cuma eksperimen kuantum versi semesta. Aku Bairawa, bukan subjek dari sebuah penelitian. Nah, lalu setelah itu ya ketawa. Bahkan foton aja bisa dualitas. Masa kita nggak bisa fleksibel gitu kan? Kita nangis, tapi kita tertawa, itu kan fleksibel ya. Kadang pakai karet, kadang enggak gitu kan, kayak teman saya tuh. Fleksibel ya itu ya. Jadi dalam lontar ada apa? Bentar. Ya, dalam lontar suksma jenana dan juga tatwa jenana itu dijelaskan bahwa sumber segala ciptaan adalah cetana, kesadaran. Sedangkan dunia materi hanyalah acetana, yang tak sadar. Nah, tanpa kesadaran, ya dunia ini nggak akan muncul. Dia hanya sebuah probabilitas gitu ya. Jadi di dalam fisika kuantum, tanpa pengamat, partikel hanya sebuah gelombang probabilitas. Dia akan berubah menjadi mater, menjadi partikel, menjadi realita ketika partikel gelombang tersebut kita mengamatinya, ya. Jadi kesadaran yang mencoba untuk menciptakan sebuah probabilitas yang merupakan sebuah gelombang itu di kolaps itu apa istilahnya, diruntuhkan menjadi realitas, collapsing wave gitu ya, into particle. Jadi runtuhnya gelombang menjadi sebuah partikel, runtuhnya probabilitas menjadi sebuah kenyataan atau realitas. Jadi istilahnya gini, kalau dalam bahasa koplak itu, anggaplah kita sedang nonton bioskop ataupun nonton Netflix, ya. Tapi kita nonton, tapi kita yang menentukan alur ceritanya seperti apa. Nah, dalam dunia realitas kan kita nonton, apa yang kita tonton itu kan sesuai dengan yang ditulis oleh sutradaranya. Kita nggak bisa ngatur kan ceritanya. Tapi di dalam dunia kuantum kita bisa menonton film, tayangan kehidupan ya, dan kita bisa menentukan jalan ceritanya. Nah, saya coba tadi tuh mencoba berpikir untuk menciptakan sebuah latihan afirmasi ya. Jadi afirmasinya gini, yang di sana cuman pantulan foton, tapi yang melihat adalah kesadaran yang sedang nyamar jadi aku. Saya ulang ya, yang di sana tuh cuman sebagai foton itu apa, partikel cahaya ya, tapi yang melihat adalah kesadaran yang sedang menyamar menjadi diri kita. Nah, coba dipahamin kata-kata baik-baik ya, saya juga pusing itu. Jadi ada sebuah prinsip yang namanya keterhubungan energi ya, keterhubungan energi yang apa istilahnya itu entanglement ya. Jadi everything is connected, jadi segala sesuatu itu saling terhubung ya. Ada prinsip keterhubungan energi yang mungkin saya bisa mengaitkan dengan tadi itu, dengan rangda tatwa dan entanglement. Nah, keren ya, coba bikin keren aja sebenarnya.
Jadi di dalam lontarang data tua itu yang saya sedikit pahami bahwa Rangda bukanlah sekedar simbol kejahatan atau ketakutan ataupun energi yang brutal gitu ya, tapi merupakan representasi energi yang liar dari alam bawah sadar, dari pikiran bawah sadar, yang merupakan kekuatan yang super sakti lah, yang belum tersadari, yang belum terkontrol. Nah, ketika disadari, nah kekuatan itu menjadi Bhairava, energi penyatu, bukan pemecah. Ya, jadi energi penyatu. Apa sih yang disatukan? Pikiran, mind, body, and soul. Ya, jadi dan juga mind, body, and soul dan juga connected dengan universe. Ya, intinya keterkaitan antara mikrokosmos dan makrokosmos, buana alit dan buana agung. Begitu juga dalam fisika kuantum. Nah, ada dua partikel yang pernah berinteraksi nih. Misalkan ini partikel, dia pernah berinteraksi. Nah, ketika berinteraksi, mereka akan saling terhubung, entanglement, ya, terhubung. Apa sih istilahnya? Tertaut ya. Selamanya, walaupun dia dipisahkan jauh. Nah, ya, mungkin ada yang pernah terhubung lalu pisah. Itu walaupun jarak jauh, terpisah jarak, tapi di dalam hatinya masih tertaut tuh. Mungkin ada yang merasakan seperti itu ya. Jadi itu bisa selamanya loh, ketika tidak diberikan sebuah pengamatan ulang ya. Nanti kita akan jelaskan. Jadi ya meski partikel itu berjauhan, mereka masih memiliki rasa saling terhubung, disadari ataupun tidak disadari. Nah, semua kesadaran terjalin seperti apa? Seperti jaring cahaya semesta atau seperti uh, sinyal wifi gitu kan, dari router yang terhubung ke beberapa handphone ya. Nah, kadang jaring itu suka nyangkut, susah dilepas. Karena apa? Karena ego. Karena apa? Karena lupa matiin wifi-nya. Nah, itu ya. Nah, ada satu latihan yang mungkin bisa membantu. bayangkan kita mengirim gelombang cinta dengan feel yang koplak ya, ke orang yang bikin kita itu jengkel nih. Ke siapa ya? Nah, nanti bisa bayar request aja. Nah, kalau tiba-tiba di dalam dalam visualisasi kita itu dia tersenyum tanpa sebab, selamat. Artinya eksperimen entanglement ini berhasil. Nah, ketika sudah berhasil kan kita bisa berikan input apapun tuh, positif ataupun negatif. Itu kan konsep daripada santet ya. Mudah-mudahan sih nggak digunakan ya, kalau nggak kepepet. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, sekarang poin tentang sebuah transformasi dari ego ke Bhairava, lalu kembali ke Buana Agung, ke semesta ya. Nah, dalam Buana Kerta, manusia ataupun disebut sebagai Buana Alit adalah replika, hanya sebagai replika daripada semesta, replika daripada Buana Agung. Nah, di dalam diri kita ada lapisan yang namanya Pancabuta ya, Panca Mahabuta. Nah, itu merupakan unsur daripada fisik ya, seperti partikel, seperti tubuh kita, sampai kesadaran yang murni. Itu adalah lapisannya, unsur fisik Panca Mahabuta sampai ke kesadaran murni ya. Apa istilah yang saya lupa itu ya. Jadi ego kita ini hanya apa ya, lupa, ahankara ya, hanya ahankara ataupun lapisan yang membuat kita tuh lupa bahwa kita adalah semesta itu sendiri. Jadi ego kita ini yang menjadi masalah. Ego kita ini yang kadang-kadang yang membuat kita tuh lupa bahwa kita adalah semesta itu sendiri. Kita adalah bagian ataupun lapisan ataupun bagian
dari semesta itu sendiri. Itu yang kadang-kadang yang bikin kita tuh diskoneksi dengan buana agung, dengan universe, dengan makrokosmos gitu kan. Nah, dalam Bhairawa Tatwa itu ada sebuah proses transformasi ya. Itu merupakan menghancurkan ego dengan kesadaran ya. Nangis boleh, tapi harus sadar bahwa yang nangis itu bukan kamu, bukan kita, tapi pikiranmu. Nah, ada satu latihan ini latihan Bhairawa Koplak. Karena saya bukan praktisi Bhairawa, hanya mengamati dari buku ini dan mencoba menelaah dengan pemikiran yang koplak dan juga sedikit sains ya. Oke, yang pertama kita coba untuk duduk tenang, santai. Yang kedua, tarik nafas yang dalam dan jangan lupa hembuskan nafas ya. Itu paling penting, hembuskan nafas ya. Lalu kita coba afirmasikan, kita katakan ke dalam diri kita sendiri, apapun yang terjadi, aku tetap sadar. Nah, coba bayangkan pikiranmu menari-nari kayak kayak partikel kuantum. Jadi kita bayangkan nih, pikiran kita menari-nari seperti partikel kuantum di pesta rangda. Kebayang nggak? Bayangin masing-masing ya. Lalu kita tertawa pelan, karena Bhairawa tahu semua drama adalah sandiwara tatwa ya. Jadi semua drama itu hanya sandiwara tatwa. Jadi tertawa pelan itu tak harus tanpa alasan, ketawa aja. Nah, lalu mungkin kita bisa melakukan dengan meditasi ya. Saya menyebut ini sebagai meditasi apa ya? Meditasi kuantum Bhairawa. Meditasi kuantum Bhairawa untuk meruntuhkan gelombang menjadi partikel, untuk menciptakan impian menjadi kenyataan. Keren ya. Durasinya bisa 7 atau 9 menit. Kenapa nggak 10? Ya saya pengennya itu angkanya 7 sama 9. Emang nggak boleh. Nah ini perlu digarisbawahi, karena meditasi ini akan menimbulkan efek samping. Kadang juga efeknya ke belakang, efek depan, kadang efek atas ya. Bisa efek samping, efek depan, efek belakang, efek atas ya. Nah, yang pertama, tutup mata ya, tapi tetap buka mata hatinya ya. Nah, rasakan tubuh kita sebagai getaran energi semesta. Bayangan kita sedang kerauhan. Enggak, bayangan kita sedang bergetar. Energi kita bergetar di tubuh kita. Cukup bayangkan aja. Nah, yang kedua, bayangkan 3 naskah lontar itu. Apa tadi itu? Bhairawa Tatwa, Sukma Jenana, dan satu lagi apa? Rangda Tatwa ya. Kalau Bhairawa Tatwa itu kan kesadaran mutlak tanpa dualitas. Sukma Jenana itu kesadaran yang menembus benda mati, jadi kayak cahaya aja gitu ya. Nah, Rangda Tatwa itu energi liar yang sedang dijinakan oleh cinta. Nah, dengan cinta, nah rasakan diri kita itu sebagai jembatan antara ketiganya ya. Bayangkan diri kita itu jembatan ketiga lontar tersebut ya. Rasakan aja bahwa diri kita ini jembatan ketiga lontar itu. Lalu kita ucapkan dalam hati, afirmasikan, aku adalah pengamat partikel dan tawa yang menyatukan menyatukan ketiganya. Lalu diam sebentar, tetap tutup mata, diam sebentar. Nah, biarkan seolah-olah semesta sedang menatap diri kita lewat mata kita sendiri ya. Karena you is I is you itu ya. Karena kita adalah semesta, semesta adalah kita itu kan. Jadi diam, biarkan aja, biarkan seolah-olah semesta sedang menatap diri kita lewat mata kita sendiri. Nah, pikirin deh. Oke. Nah, ada satu kesimpulan ilmiah mistis juga koplak. Nah, partikel
itu aspek partikel itu ya. Secara fisika kuantum itu adalah energi yang belum pasti, probabilitas ya. Nah, dalam melontar bali itu merupakan sebuah unsur tatwa yang bisa berubah ataupun tidak berubah. Nah, observer diri kita, pengamat di dalam fisika kuantum itu adalah observer effect ya, efek daripada sebuah pengamatan. Nah, di dalam melontar bali itu merupakan kesadaran. Ya. Nah, collapsing wave ataupun partikel yang runtuh itu kan fisika kuantum ya, yang tadinya gelombang dia berubah menjadi bentuk, menjadi realita ya. Dalam melontar bali itu adalah ciptaan yang lahir dari kesadaran diri kita. Jadi itulah melahirkan kesadaran kita. Nah, entanglement itu kan dalam fisika partikel yang saling terhubung. Nah, di dalam melontar bali itu sudah ada buana alit dan buana agung yang saling terhubung. Ya, oke, keren ya. Satu lagi, humor, koplak. Di fisika kuantum tuh nggak ada humor, nggak ada koplak ya. Nah, di dalam lontar itu ya mungkin ada dalam naskah lontar-lontar bijak ya, yang lontar yang bijaksana tentang kehidupan ya. Nanti cari sendiri ya lontar-lontarnya, saya belum dapat itu. Nah, jadi dari beberapa aspek itu kita bisa merumuskan tentang kesadaran. Nah, kesadaran sama dengan energi semesta dikali keheningan ditambah tawa tambah koplak dibagi ego. Nah, coba itu nanti. Jadi ada satu kalimat yang mungkin saya bisa menyimpulkannya. Aku adalah tawa di balik kehancuran dan diam di balik kebisingan. Ya, aku adalah tawa di balik kehancuran dan diam di balik kebisingan semesta, kebisingan hidup. Ya. Atau mungkin lebih dalam lagi, aku bukan siapa-siapa. Tapi kalau aku ngopi, seluruh semesta ikut ngadu kopi. Nah, oke. Oke, sekian dari saya. Apa yang saya baca ini belum semua gitu ya. Mudah-mudahan apa yang bisa saya ringkan yang saya baca di sini saya terjemahkan ke dalam pikiran koplak, dibarengi dengan beberapa rumus-rumus fisika ya, teori fisika kuantum. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bukan pemahaman ya, bisa jadi pengkoplakan baru untuk diri kita sendiri. Oke, selamat malam. Sudah jam berapa ini? Jam 2 pagi, bukan malam. Selamat pagi, selamat beraktivitas ketika Anda menonton video ini. Terima kasih.